Halo bro, balik lagi sama gue, Koko Brewok. So, di video kali ini, pertama gue mau minta maaf dulu. Di sekitar bulan Juli atau Agustus 2022, gue sempat bikin video bahwa ketika lu udah ngelakuin hair transplant, lu nggak usah ngelakuin yang namanya perawatan. Perawatan yang maksud sini adalah minox. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Karena gue kurang pengalaman. Gue baru transplant sekitar 1 bulan sampai 2 bulan, jadi hasilnya belum jelas. Adanya salah berlogika, dan yang pastinya adalah terlalu naif. Sampai akhirnya pihak rumah sakit sendiri yang nyuruh gue pakai minoxidil. Itu mereka suruh di sekitar bulan ke-5. Dan gue masih nggak pakai, gue baru pakai di sekitar bulan ke-8. Sekarang gue udah di bulan ke-10, jadi gue udah sekitar pakai 2 bulan. Kenapa gue baru pakai di bulan ke-8? Karena di bulan ke-8 gue ngerasa bahwa prosesnya gini-gini aja. Dibilang maksimal banget ya enggak. Karena kayak udah nggak bisa lebih baik lagi. So akhirnya gue mutusin pakai lagi minoxidil dan teman-temannya. Karena anjuran dari rumah sakit. Dan gue juga lihat di YouTube ada yang ngelakuin transplant sampai 3 kali. Itu yang bikin gue semakin yakin untuk ngelakuin yang namanya perawatan. Awalnya gue sempat nggak percaya bahwa maksudnya transplant bisa dilakukan sampai 3 kali. Sempat ada yang bilang 5 kali, gue masih nggak percaya kalau 5 kali. 3 kali oke, karena memang udah ada buktinya, jadi gue mau nggak mau harus percaya bahwa transplant bisa sampai 3 kali. Tapi menurut gue ketika lu udah transplant 3 kali, rambut area donor lu udah cukup habis, dan model rambut yang bisa dipakai mungkin yang terbaik adalah undercut yang di area donor sini itu dihabisin, karena memang di area sananya udah banyak bolong-bolong ya, udah didonor sampai 3 kali. Untuk kasus yang 5 kali, gue masih tetap nggak percaya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ketika kalian transplant itu masih harus pakai minoxidil atau enggak? Minoxidil dan teman-temannya. Jadi kalau kalian ingat, dulu gue sempat beli pakai perawatan dari No Hair Time yang kayak gini. Nah, itu gue beli paket perawatan, gue pakai sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, gue udah minum yang namanya DHT blocker, gue minum biotin, dan gue pakai sampo ginseng. Gue cuma pakai 3 itu untuk perawatan, gue nggak ngoles sama sekali. Dan di bulan ke-8, gue baru mulai ngoles. Pertanyaannya adalah, apakah ketika misalnya kalian udah hair transplant, apakah kalian harus ngelakuin perawatan ngoles atau enggak? Ini pendapat gue pribadi, gue bilang adalah tergantung. Kenapa gue bisa bilang tergantung? Mengacu dari 2 kondisi. Kondisi parah atau enggak ketika lu ngelakuin hair transplant. Yang pertama adalah kondisi nggak parah. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Nah, ini adalah kondisi rambut M. Jadi rambutnya memang sebetulnya udah bagus. Kalian bisa lihat dari rambut yang diikat. Itu ke belakangnya tebal semua. Ketika kalian punya rambut kayak gitu, ya kalian bisa aja transplant dan gak usah perawatan lagi. Kenapa? Karena area yang ditanamnya cuma sedikit. Dan pasti padat, karena memang hanya sedikit yang ditanam. Dan belakangnya semua udah bagus. Itu lu nggak butuh yang namanya perawatan. Dan kondisi kayak gini, itu lu nggak bisa tumbuhin pakai minox, jadi benar-benar harus transplant. Karena udah ganti hairline. Atau contoh kasusnya satu lagi kayak gini. Ini menurut gue adalah orang gabut yang menurut gue hairline-nya masih bagus banget, tapi dia mau nambah betul-betul cuma seuprit. Yaitu lu udah nggak usah perawatan sama sekali. Tapi, lu butuh perawatan, lu butuh ngoles kalau lu punya kondisi rambut yang kayak gini. Ini bisa kalian lihat antara before dan afternya di sini. Dan foto afternya ketika gua zoom, itu masih kelihatan banget ada kulit kepala ya. Karena menurut gue sih ya dapatnya nggak maksimal juga. Itu kebotakannya sampai belakang, tipisnya tuh sampai belakang. Atau ini satu lagi yang lebih jelas, kalian bisa lihat, dia dapat 4.500 graf. Dan kalian bisa lihat di area yang 500 itu dapatnya benar-benar sedikit banget. Dan di area yang 1300 dia masih ngalamin yang namanya tipis gitu, rambutnya masih tipis, masih kelihatan kulit kepala ya, jadi bisa kalian lihat juga. Dan kalian bisa lihat dari kasus gua. Nah, ini foto gua di sekitar 2018 akhir kalau nggak salah. Kalian bisa lihat bahwa gua ngalamin kebotakan yang cukup parah. Gua sampai belakang sini ngalamin kebotakan, itu kalian bisa lihat ya, sampai belakang banget gua ngalamin kebotakan. Dan kalian bisa lihat hasil hair transplant gue dapat cuman segini ya. Kalian bisa lihat di area belakang, setengah kepala ke belakang, itu sama sekali gak dapat transplant. Dan di area depan sama area lapis kedua, itu area lapis kedua tuh benar-benar carang-carang banget, itu tipis banget. Kalau kalian hitung tuh masih bisa tuh, walaupun agak effort ya, masih bisa lah. Itu paling berapa tuh, 100 lebih mungkin, gak banyak. Dan di area depan itu yang memang banyak yang memang rapet ya. So, kalau udah kondisi kayak gua, ini yang gua rasa bahwa gua butuh yang namanya perawatan. Kenapa? Karena dari kondisi awal yang botak,
yang gua baju hijau tuh, dari yang kondisi botak. Itu nggak mungkin dari sebesar itu. Nggak ada rambut yang sama sekali bisa tumbuh. Jadi dari semua itu, pasti ada yang bisa tumbuh ketika lu rangsang dengan obat penumbuh rambut. Bagian depan yang ditransplant banyak, itu bagian yang lu nggak bisa apa-apain. Yang folikelnya udah mati, apalagi yang area M sini, itu folikelnya udah mati atau bahkan sebenarnya nggak ada folikel sama sekali dari awalnya. Ya itu sampai mati pun lu nggak bisa tumbuhin pakai minoxidil. Tapi di area-area belakang, itu masih ada yang bisa lu tumbuhin pakai minoxidil. Makanya, kenapa disarankan untuk hasil yang lebih maksimal, lu tetap ngoles. Oh iya, untuk perawatan minoxidil sendiri, gue pakai ini. Gue udah pakai Finmix. Ya, nanti gambarnya akan gue share juga. Dan gue coba 2 minoxidil terbaru ini sekitar 1 bulan terakhir. Gue pakai RG minoxidil kayak gini. Ini bagus banget, ada kandungan ginsengnya, ada kandungan aloe veranya. Nanti videonya akan gue bahas di video berikutnya, video review tentang RG minoxidil. Lu juga sebenarnya disarankan untuk misalnya ngelakuin kayak PRP atau mesoterapi. Cuman gue nggak ngelakuin PRP. Yang pertama, kenapa? Karena gue pikir bahwa gue udah beli paket obat-obat yang udah gue beli dari No Hair Time. Dan yang kedua adalah gue takut disuntik di kepala. Jadi PRP itu untuk kalian yang nggak tahu adalah kalian diambil darah kalian, terus nggak tahu gimana dicampur dengan sesuatu, dan darah yang udah diambil itu disuntikin di area kepala. Dan itu gue nggak mau ngelakuin itu. Gue nggak berani, jujur aja. Dan harganya pun lumayan. Setahu gue sekitar 800 ribuan untuk sekali PRP. Dan biasanya disarankan 3 minggu sekali untuk ngelakuin PRP sekitar 6 bulan untuk hasil yang lebih maksimal. Jadi perawatan itu gue nggak ngelakuin. Nah, satu hal yang akan gue bongkar di sini adalah rahasia. Ini rahasia banget. Yang mungkin nggak ada yang pernah bongkar ini adalah soal maksimum graft dari klinik atau rumah sakit. Jadi yang dimaksud maksimum graft adalah rumah sakit ngasih jumlah rambut tertentu, baik banyak maupun sedikit, dengan harga yang sama. Jadi ada beberapa tipe rumah sakit. Misalnya rumah sakit kayak di Indonesia yang ngitung per helai, per graft. Itu ada. Itu kan udah pasti mahal karena lu dihitungnya per graft. Yang kedua adalah rumah sakit dengan jumlah tertentu. Misalnya mereka kasih 2.500 graft. Ya udah, mereka kasih minim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mereka kasih minim, dan kalau ada nambah, itu lu bayar lagi. Itu ada juga tuh. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah maksimum graft. Jadi misalnya lu dapat 2.000 graft, atau lu dapat 4.000 graft, lu bayar dengan sejumlah uang yang sama. Tapi masalahnya di maksimum graft itu tetap ada maksimumnya. Setahu gue tuh sekitar 4.500 sampai 5.000-an. Mungkin, ini mungkin ya, maksimal banget mungkin di 6.000. Gue nggak pernah lihat atau gue nggak pernah dengar ada orang yang dapat hasil transplant itu sekali ngelakuin transplant 10.000 graft itu nggak bisa. Kenapa? Itu akan ngerusak akar dari area donor yang di belakang. Ya ibaratnya lu kalau kayak makan, sehari lu harusnya makannya 3 piring, lu kan nggak bisa langsung dijejelin sekali dalam bentuk makan pagi gitu loh. Ibaratnya sih sebenarnya gampangnya kayak gitu. Bisa nggak misalnya ketika lu udah ngalamin rambut yang cukup parah, ngelakuin hair transplant? Ya bisa-bisa aja. Kenapa? Ya rumah sakit yang mau-mau aja. Ketika misalnya lu udah parah ngelakuin hair transplant, misalnya lu anggap cuma ngelakuin sekali dan nggak ada dana untuk ngelakuin yang kedua kali, ya udah rumah sakit sih nggak urusan gitu loh. Contohnya, ketika misalnya kalian ngelakuin hair transplant dan kondisinya udah parah, bisa nggak? Bisa. Dapetnya sama, 4.000 juga, misalnya 4.500, 4.000. Hasilnya gimana? Ya kayak gini contohnya. Ya hasilnya nggak maksimal, jelas nggak maksimal. Bisa, tapi sangat tidak maksimal. Gimana dari kondisi kayak gini supaya bisa lebih mending lah, bisa lebih bagus? Mungkin nambahnya nggak banyak juga, karena mungkin di area situ banyak juga folikel yang udah mati. Ya caranya dengan perawatan. Folikel yang masih ada, lu rangsang, lu bangkitin, supaya bisa ada sedikit-sedikit tumbuh. Itu kan lumayan. Ya sebenarnya balik lagi ke ekspektasi transplant ya. Kalau misalnya ekspektasi lu memang nggak gitu tinggi, ya dikasih looks-nya lumayan, tapi masih ada putih-putih, ya lu susun-susun rambut. Ya itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kadang-kadang lumayan annoying juga. Makanya kenapa disarankan dari rumah sakit sendiri untuk perawatan. Nah, kenapa minoxidil? Karena menurut gue minoxidil masih jadi obat yang ya salah satu yang terbaik lah di penumbuh rambut. Bukan karena gue seller minoxidil, tapi lu bisa lihat sendiri, itu rumah sakit yang saranin. Atau misalnya lu kalau iseng gitu ya, lu misalnya coba ke dokter, pasti dikasihnya ujung-ujungnya minoxidil juga. Lu pindah misalnya lu ke 5 dokter,
mungkin 3 akan kasih minoxidil sebagai amunisi utamanya gitu. Terus pertanyaannya, kenapa kalau misalnya ujung-ujungnya pakai minoxidil, kenapa seller minoxidil transplant juga? Pasti itu yang bakal jadi pertanyaan. So, di sini sebenarnya bukan masalah seller minoxidil transplant atau seller transplant pakai minoxidil menurut gua. Tapi misalnya ketika kalian ngalamin kebotakan, kalian ngalamin penipisan, ketika kalian misalnya nganggap rambut itu penting, ya terserah lu mau pakai minoxidil, mau pakai apa. Yang penting misi untuk punya rambut itu kembali lagi. Ini bukan cari siapa yang terbaik menurut gua, tapi udah saatnya kolaborasi gitu. Memang seller minoxidil nyaranin transplant dan seller transplant nyaranin perawatan pakai minoxidil. Jadi udah bukan siapa yang terbaik gitu, tapi ini udah kolaborasi aja untuk dapetin kondisi rambut yang terbaik setelah lu ngalamin penipisan atau kebotakan. Untuk kasus-kasus kayak gue yang emang udah kena hairline, bawaan lahirnya M, itu pakai minoxidil lu nemuin di sini, di area M, itu sampai mati, sampai kiamat pun nggak numbuh itu rambut. Tapi misalnya untuk lu yang ngalamin kebotakan, penipisan cuma di belakang sini doang, kayak foto ini, itu lu nggak butuh kayak namanya tempat hair transplant. Gue nggak pernah nemuin di satu Instagram hair transplant di klinik manapun orang yang ngalamin sedikit penipisan di sini, baru penipisan ya, penipisan jadi belum benar-benar licin di area sini. Kan suka ada tuh orang ngalamin penipisan di area atas sini, tapi hairline depannya itu bagus-bagus aja, ngalamin penipisan dari sini. Gue nggak pernah nemu orang dengan kasus itu di klinik manapun yang hairline yang nggak kena ngelakuin yang namanya hair transplant. Jadi ya balik lagi masing-masing. Ada kasus tertentu yang lu memang harus hair transplant, ada kasus tertentu yang lu nggak perlu ngapain sih hair transplant, dan ada kasus tertentu yang lu antara solusinya adalah hair transplant berkali-kali atau lu hair transplant dikombinasikan dengan perawatan. Untuk kasus kayak gue, ini foto gue, jadi gue juga nggak bilang bahwa rambut gue udah bagus ya. Gue kasih lihat foto gue dengan kondisi yang tadi, kebotakan kayak gitu. Sekarang posisi dari atas, itu lu bisa lihat bahwa kelihatan kulit kepalanya. Solusinya gimana? Antara gue terima bahwa ya udahlah ada sedikit kelihatan kulit kepala nggak apa-apa, atau gue sekarang sambil perawatan, atau gue hair transplant sekali lagi. Itu udah pasti hasilnya bagus. Rambut beres aja. Pertanyaannya cuma satu. Nggak semua orang bisa hair transplant lebih dari 1 kali. Masalahnya di biaya biasanya. Gue pun untuk hair transplant sekali lagi rasanya berat juga sih. Gue ngerasa terlalu berat untuk ngabisin sekitar 150 juta in total ya. Atau misalnya hampir 200 juta untuk ngelakuin hair transplant. Apalagi untuk kembali lagi ke no hair time ya. Itu udah pasti mahal. Kalau gue cari rumah sakit yang lain, gue cari klinik yang lain, mungkin lebih murah. Kondisi yang lebih memungkinkan adalah gue terima ada kulit kepala kelihatan yang lumayan, atau gue ngelakuin perawatan. So di situ gue ngelakuin perawatan. Kenapa? Karena gue yakin ada rekomendasi dari rumah sakit. So videonya segini aja. Balik lagi, menurut gue nggak ada metode yang terbaik. Lu cari yang ternyaman apapun untuk kondisi kepala lu. Kalau gue masih mau memperjuangkan rambut gue masih mau looks masa muda gue ada rambut. So ya gue milih transplant untuk di area hairline, dan untuk area yang memang nggak ke transplant karena nggak bisa sekaligus, dan area yang kelihatan kulit kepala, gue milih untuk perawatan sesuai dengan anjuran dari klinik atau rumah sakit. So gimana menurut kalian? Worth it nggak kalau misalnya transplant sampai 2 atau 3 kali? Atau ngerasa sia-sia nggak? Udah hair transplant masih harus perawatan? So kalian boleh tulis di kolom komen. Videonya segini aja, gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.